Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai remaja. Jadi remaja itu adalah masa peralihan antara anak-anak dan juga menuju masa dewasa. Nah, masa ini tuh terjadi pada usia 11 atau 12 tahun hingga usia 20 tahun yang ditandai dengan kematangan seksual. Nah, pada masa ini ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan fisiologis, yaitu pada laki-laki dia memiliki lebih banyak otot, kemudian tulangnya cenderung lebih besar, banyak kolagen di lapisan kulitnya, ada perubahan suara, kemudian tumbuhnya jerawat, tumbuhnya rambut halus, dan juga perkembangan testis dan penis. Sedangkan pada perempuan, dia memiliki lebih banyak lemak. Tulangnya itu cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Di perempuan juga dia cenderung muncul jerawat, tumbuh rambut halus, payudaranya membesar, dan juga pinggulnya membesar. Perubahan yang kedua itu berupa kematangan seksual. Jika pada laki-laki itu dia berupa mimpi basah dan pada perempuan dia berupa menstruasi. Dan perubahan yang ketiga adalah pertumbuhan linear, karena pada masa remaja ini terjadi pertumbuhannya lebih cepat dibanding masa kanak-kanak. Begitu. Faktor yang mempengaruhi gizi pada remaja, yakni yang pertama aktivitas fisik. Aktivitas fisik akan mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Dan yang kedua yakni lingkungan seperti pertemanan dan keluarga. Yang ketiga yakni pengobatan. Pengobatan akan mempengaruhi metabolisme tubuh seseorang. Dan yang keempat yakni depresi dan kondisi mental akan menurunkan asupan makan. Yang kelima yakni penyakit, dan yang keenam stres juga menurunkan asupan makan seseorang. Nah, saya akan menyampaikan beberapa perilaku makan yang salah. Nah, perilaku makan remaja yang salah akan mempengaruhi asupan makanan remaja tersebut. Nah, asupan makanan inilah yang menjadi sebab terjadinya malnutrisi pada remaja. Kemudian contoh beberapa perilaku makan yang salah. Yang pertama, mengikuti pola dan gaya hidup atau lifestyle modern. Yang kedua, menyukai makan di luar rumah bersama kelompoknya. Yang ketiga, diet yang salah yang berkaitan dengan body image. Yang keempat, terpengaruh iklan di media massa atau media sosial. Dan yang kelima, eating disorder seperti anoreksia nervosa. Nah, selanjutnya pengaturan makan remaja. Di masa remaja terjadi pertumbuhan yang sangat cepat sehingga kebutuhan gizi untuk aktivitas pertumbuhan juga meningkat. Seperti gambar di sini, itu perlu diperhatikan gizi seimbang untuk remaja tidak boleh asal-asalan. Gizi seimbang untuk remaja. Yang pertama, konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang cukup sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebih. Kemudian yang kedua, konsumsi lemak kurang dari 30% dari total kebutuhan energi. Karena jika lemak lebih dari 30, itu akan menimbulkan penumpukan lemak yang berlebih sehingga akan terjadi obesitas. Kemudian yang ketiga, konsumsi cairan kurang lebih 2 liter per hari atau 8 gelas. Nah, ini untuk menghindari adanya dehidrasi. Dan yang terakhir, peningkatan konsumsi mineral seperti zat besi, zinc, dan kalsium. Nah, mineral-mineral di sini membantu dan mendorong untuk pertumbuhan remaja semakin lebih cepat dan bagus. Remaja itu terobsesi untuk memiliki tubuh yang ideal. Namun, makanan yang dikonsumsinya tidak berbanding lurus dengan yang seharusnya dikonsumsi, sehingga remaja tersebut rentan untuk mengalami penyakit seperti anemia karena kurangnya zat besi. Juga ada gangguan makan sehingga akan terjadi kekurangan energi kronik, juga stunting atau yang disebut dengan kerdil. Juga remaja bisa menjadi obesitas jika energi yang dikonsumsinya melebihi dari yang dibutuhkannya. Lalu kebutuhan zat gizi remaja itu terdiri dari protein, karbohidrat, vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan folat. Juga ada mineral seperti kalsium, zat besi, zinc, dan serat. Ini semua penting bagi remaja karena untuk menunjang pertumbuhannya, juga untuk meningkatkan reproduksi remaja tersebut. Cara mengatasi malnutrisi pada remaja, yakni pertama yaitu perubahan pola makan. Perubahan pola makan merupakan tahap awal untuk mengatasi malnutrisi, seperti menambah atau mengurangi konsumsi karbo, serat, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni pemberian suplemen. Pemberian suplemen merupakan tahap awal untuk mengatasi malnutrisi seperti anemia dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni pemantauan perubahan status gizi ke dokter maupun ahli gizi untuk mengurangi resiko malnutrisi secara lebih lanjut.